rahmat dan karunia jualah kita masih diberikannya nikmat. Baik itu nikmat sehat juga nikmat kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga kalian harus memberi sesuatu, begitu. Nah, sebelumnya Muhammad ada pantun nih, buah kedondong, buah duku. Ayo kita sharing dulu. Kemudian, perkenalkan, nama saya Rizka Anggraini dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya ya, angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit membacakan ketentuan ketika pemateri menyampaikan materinya, yaitu peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon selama sesi pemberian materi berlangsung. Kemudian peserta dipersilahkan untuk menyimak dan mempersiapkan pertanyaan. Kemudian untuk sesi tanya jawab, ketentuannya yaitu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui fitur chat dengan mengirimkan pertanyaannya langsung. Atau juga boleh meminta izin kepada moderator, kemudian boleh juga untuk raise hand ya. Nah, jadi pada sharing session kita pada malam hari ini ada materi yang sangat luar biasa. Baik, saya akan sedikit menceritakan sedikit prestasi dari beliau ini. Kak Warisan SP ya. Nah, prestasi beliau ini ahli debat, yaitu pernah mendapatkan juara 2 lomba debat nasional Universitas Negeri Makassar pada tahun 2018. Kemudian pernah mendapatkan juara 3 lomba debat nasional di Universitas Riau pada tahun 2018. Dan juga beliau pernah mendapatkan juara 3 lomba debat nasional di UNP pada tahun 2017. Wow, tentunya sangat berpengalaman sekali Kak Warisan ini dalam bidang debat ya. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana debat membentuk kepribadian diri. Oke, tidak perlu menunggu waktu lama-lama lagi. Kita sambut pemateri, yaitu Kak Warisan SP. Kepada kakak, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali ke rumah ya, karena kakak sebut bahwa Yurid ini adalah rumah, di mana ya benar ya, Yurid ini adalah rumah mulai dari awal pertama kali sampai ke mencicipi ya yang namanya jajaran pengurus di 2 periode tahun 2016-17, 17-18. Jadi next teman-teman, mungkin teman-teman juga udah kenal semuanya. Seperti yang disampaikan Rizka bahwa nama kakak Warisan ya. Jadi untuk adik-adik mungkin ada yang redes 8 ataupun redes berapa. Jadi kakak redes 5, kakak redes 5. Jadi kakak Fakultas Pertanian ya, alumni Fakultas Pertanian, jurusan Perikanan ya, Budaya Perairan, Universitas Sriwijaya. Kemudian kemarin lulus itu di tahun 2019 di April wisudanya. Nah teman-teman, hari ini sebenarnya bukan ini ya, sekali lagi kakak sampaikan bahwa hari ini bukan memberikan materi, juga bukan menggurui, juga bukan untuk sifatnya merasa bahwa kakak lebih segalanya dari teman-teman, enggak. Tapi hari ini kesempatan kakak kembali ke rumah adalah untuk berbagi, yang dalam artian mungkin apa yang kakak sharing, apa yang kakak sampaikan hari ini apa yang kakak berikan ke teman-teman, mungkin bisa teman-teman dapatkan juga di luar, tapi memang secara lingkupnya itu akan berbeda karena ini kembali ke rumah. Jadi terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kakak coba izin untuk tampilkan slide ya, karena kakak buat slide sebenarnya slide yang asal-asalan ya, dibilang asal-asalan enggak juga, tapi memang slide-nya slide yang sangat-sangat sederhana, karena kakak pikir kalau nggak ada slide takutnya nanti ngocehnya juga kebablasan. Biasa ya, orang public speaking, orang debat itu kalau misalkan udah disuruh ngoceh, itu nggak bakal ingat waktu. Ya, jadi kalau ada slide bakal lebih enak buat ininya.
Ya, Ini nggak apa ya, kakak izin share slide ya teman-teman ya. ya boleh Kak, silakan. Slide-nya pun seadanya, nggak ada yang bagus banget teman-teman ya. Jadi hari ini sebenarnya tema kita lumayan berat ya sebenarnya. Bagaimana debat itu harus dimasukkan ke lingkup kepribadian ya. Jadi ketika memang harus disampaikan bahwa debat dan kepribadian banyak konotasi yang mungkin akan mengarah ke bagian yang buruk, bahwa anak debat itu adalah anak yang nggak mau kalah biasanya ya. Itu real yang kakak alami ketika di kampus ya. Jadi kalau udah ngomong, kita udah cerita, kita udah diskusi, mereka bilang, ya wes kamu kan anak debat, pasti nggak mau kalah. Padahal bukan ke situ arahnya. Ya, serius itu real ya. Bahkan ada yang bilang, oke lah, hindari perdebatan sekalipun kamu benar. Enggak ya. Jadi itu adalah konsep yang sebenarnya pernah kakak luruskan waktu terjun di debat. Jadi oke, ya kita sebenarnya dalam lingkup apapun kita nggak bisa lepas yang namanya perdebatan ya. Jadi yang konotasi bahwa hindarilah perdebatan sekalipun kamu benar, itu adalah ketika lingkupnya adalah agama. Tapi kalau lingkupnya adalah tentang hal-hal yang berbasisnya intelektual, pengetahuan, ketika kita tahu, ya kita harus mempertahankan argumennya kita. Karena siapa tahu, di balik argumen yang kita bawa, ada kebutuhan, ada kepentingan orang lain yang seharusnya, ya itu harus kita menang mental ya. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman akan dilepas. Dalam artian secara lingkup obrolan, kalian bakal dicibir ya. Wajarlah anak debat, wajarlah anak A, wajarlah anak B. Jadi benar-benar kayak anak debat itu dianggap bahwa anak debat adalah anak yang selalu mematahkan orang lain. Tapi enggak. Sebenarnya konotasi debat intelektual itu bukan itu. Next, tema kita hari ini berat ya teman-teman ya, karena ada 4 topik yang harus dibahas. Pertama, kakak diminta buat berikan gambaran mengenai apa dan bagaimana tentang debat di Unsri sendiri ya. Jadi mungkin slide yang kedua teman-teman ya, gambaran umum. Jadi minta untuk bagaimana mengkolaborasikan, mengelaborasikan juga antara Unsri dan debat dalam lingkup intelektual. Ini sesuatu yang berat sih ya, karena kakak diminta untuk memberikan gambaran. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang kakak pribadi sih, tentang debat yang ada di Unsri, ada beberapa kelemahan, ada beberapa kelebihan teman-teman. Jadi tahun 2014, 15, 16, 17, bahkan ketika kakak lingkupnya di Unit, kakak pernah berpikir untuk mendirikan komunitas debat. Karena apa? Karena kakak anggap bahwa ranah ini belum ada disentuh oleh organisasi manapun secara masif. Ranah ini belum disentuh secara masif. Sedangkan peluang untuk lingkup ini ketika disentuh secara masif itu akan lebih baik. Nah, jadi memang ada beberapa kelebihannya. Jadi kalau misalkan bicara tentang gambaran umum debat yang di Unsri, secara nasional beberapa teman-teman kita, beberapa rekan-rekan kita Unsri juga dipandang sebenarnya di lingkup yang luar, di lingkup debate yang ada di beberapa universitas lainnya. Tapi secara lingkup KDMI, ya, kompetisi debat mahasiswa nasional yang benar-benar di bawah dikti, ya bisa dibilang debate yang basisnya Indonesia atau kompetisi debat bahasa Indonesianya itu jauh ya. Kita bisa dibilang bahwa kita belum ada persiapan untuk itu. Kita belum ada bibit-bibit yang benar-benar mumpuni untuk di mana kita berjuang di KDMI-nya. Tapi yang perlu kita apresiasi ada di bagian debate yang English. Kalau English debate itu sudah diakomodir oleh lembaga bahasa. Sehingga memang mereka ada kayak laboratorium bahasanya, laboratorium debate-nya yang mereka benar-benar difasilitasi. Nah, sedangkan yang bahasa Indonesia, anak-anak debate ini muncul karena pertama, kemauan mereka. Karena pertama, mereka pengen belajar secara otodidak. Sehingga memang nggak ada satu wadah yang benar-benar mewadahi untuk mengangkat debate atas nama Universitas Sriwijaya. Dan itu real. Bahkan waktu kakak masih jadi mahasiswa, benar-benar pengen untuk gimana caranya. Kakak pengen ada komunitas rutin yang tiap hari latihan debate, yang tiap hari bahas mosi, yang tiap hari bahas beberapa metode dalam debate. Karena debate itu bukan hanya sekedar kita bagaimana menyampaikan sesuatu ke orang lain, enggak. Karena di situ juga ada seni, di situ juga ada metode, di situ juga ada hal-hal lain yang itu harus dipahami. Sehingga ketika teman-teman memutuskan untuk itu, belum ada wadah, itu dari sudut pandang kakak pribadi, seharusnya ada wadah yang benar-benar dia mumpuni di sini. Ya, ada wadah yang benar-benar dia bongkar di sini. Dan Yurid sebenarnya punya peluang besar untuk satu, ya, ambil peran penting untuk di bagian
KDMI. Ambil alih untuk menciptakan kader-kader KDMI yang bagus. Ambil alih untuk menciptakan kader-kader debate mahasiswa nasional yang bagus. Karena apa? Kita wadah yang besar. Kita punya 10 organisasi mahasiswa lingkup fakultas yang harusnya mereka adalah anak-anaknya kita. Mereka ada di bawah kita. Dalam artian ketika ada yang menonjol dari lingkup fakultasnya kita, kenapa nggak kita ambil buat kita bina di bagian universitas, bagian kita yurid. Sehingga ketika pihak universitas hendak mengadakan yang KDMI, setidaknya perwakilan yurid itu terjun di fakultas. Yang memang itu yang akan membawa bahwa nama mereka dan nama yurid itu yang memang belum sejauh ini dilakukan ya. Kemarin sempat juga hampir diskusi dengan teman-teman BPH bahwa saya pengen mendirikan komunitas debate, tapi mereka bilang, Kak kayaknya nggak usah deh, kita tampung di EBI. Ya mungkin teman-teman BPH juga paham ya, EBI adalah rumah yang untuk memfasilitasi semua kebutuhan. Ya, artinya memang EBI itu adalah sesuatu yang bisa dibilang nyawanya daripada UKM Yurid ya. Nah jadi kalau misalnya gambaran, kakak ambil beberapa hal saja teman-teman ya. Jadi kalau kelemahannya sih yang kakak lihat cuma 2 ya teman-teman. Tapi 2 ini bisa teman-teman tambahkan atau bisa teman-teman anggap ada yang lain atau gimana. Kalau dari sudut pandang kakak sendiri adalah belum adanya wadah yang benar dalam adanya wadah yang benar-benar mendalami. Bukan berarti Yurid nggak ambil peran ya. Yurid ambil peran di sini tapi belum benar-benar mendalami. Karena Yurid di bagian EBI kita ada public speaking ada debate, ada lain-lain yang memang itu bukan setelah pendampingan, itu bukan lagi bukan tetap dilakukan pembinaan, bukan tetap diarahkan, tapi setelah dilakukan itu lingkupnya adalah selesai dan ujung-ujungnya juga teman-temannya kita, adik-adiknya kita ketika hendak melaksanakan debate ya mereka harus cari informasi sendiri. Ketika latihan mereka harus cari tutor sendiri yang harusnya itu bisa diakomodir oleh kita, oleh rumahnya kita, apa? UKM Yurid ya. Kemudian yang kedua adalah mindset mahasiswa yang belum tumbuh secara sempurna. Iya, banyak mahasiswa itu yang takut untuk terjun ke ranah lomba yang basicnya debate. Ya jujur teman-teman, orang debate itu bisa dibilang konotasinya adalah orang-orang yang keras. Jujur ya, ikut lomba debate itu mungkin kayak beberapa teman-teman yang pernah ikut debate kayak Ervan dan teman-teman yang lain, Taufik Agus mungkin yang pernah jadi debate Gupma waktu di FISIP ya, waktu di ekonomi ya, itu real gambaran ketika aplikasi di masyarakat ya. Tapi kalau misalkan aplikasi di mahasiswa kita beda. Anak-anak debate nggak pernah bisa disamakan dengan anak LKTI. Anak-anak LKTI anak-anak yang kalem, biasanya anak-anak yang pakai kacamata, anak-anak yang suka baca buku, istilahnya kayak ngobrolnya juga santai. Beda dengan anak debate. Anak debate ini anak yang pertama, kita belum mulai lomba, kita udah debat duluan. Kita cuma nentuin, bro, pas technical meeting, ini mosinya mau dibedah berapa menit. Nentuin itu aja bahkan 30 menit kadang. Cuman buat nentuin mosinya mau dibedah 7 menit, 3 menit, 5 menit. Itu udah debat duluan. Jadi anak debat itu anak yang memang secara, ini ya, dia harus punya mindset lebih dahulu. Dia harus punya mindset bahwa ketika lo terjun di ranah ini, ya lo harus siap secara mindset, lo harus siap secara mental, ya lo harus siap secara semuanya. Nah, mindset yang takut ini karena apa teman-teman? Pertama, biasanya kalau udah terjun di debat dan pertama kali terjun, dikatain, misalkan teman-teman menyampaikan argumen, terus lawan debatnya kalian bilang, maaf dan terhormat, rekan intelektual dari tim pro ini tidak paham dari konsep perdebatan. Kita udah mati-matian belajar, kita udah mati-matian bongkar materi, tapi kita dibilang bahwa kita nggak paham dengan konsep. Bayangin ya, itu kalau mentalnya teman-teman nggak siap, ya teman-teman pasti nggak bakal sentuh lagi yang namanya debat. Selesai. Nah itu yang harus teman-teman persiapkan. Jadi kalau mau terjun ke debat, ya teman-teman harus siapkan mental. Ya, nanti kita bahas ke arah kepribadiannya seperti apa. Dan next teman-teman, kelebihannya apa? Sehingga kelebihannya juga kakak ambil 2 ya. Tersedianya tempat belajar. Jadi kakak nggak bilang bahwa nggak ada wadah. Ada wadah. Tapi wadah itu belum maksimal. Ada wadah, tapi wadah itu belum memberikan sesuatu yang berbeda. Padahal harusnya wadah itu mampu memberikan sesuatu yang berbeda. Apalagi lingkup Yurid ya. Mungkin teman-teman BPH juga harus memikirkan itu bahwa kita ada 10 fakultas, kita ada 10 BO, ya badan otonom yang kita pegang di bawah naungan Yurid. Artinya apa? Mahasiswa Universitas Sriwijaya itu punya 10 wadah
11 wadah termasuk Yurid untuk belajar yang namanya debate. Kak, sumber belajar dari mana? Sumber belajarnya teman-teman tuh banyak sebenarnya kalau misalkan mindset mereka udah tumbuh. Nah, ini yang banyak adalah mindset mereka belum tumbuh, sehingga apa? Mereka menganggap bahwa nggak ada sumber belajar, padahal sumber belajar itu tersedia luas. Ya, artinya teman-teman juga harus mengakomodir itu, bahwa Yurid, Unsri, Riset, dan Edukasi, edukasinya juga harus tetap dipertahankan. Dan hari ini kakak tegaskan ke teman-teman ya bahwa untuk readers yang baru, readers 8 dari 9 misalkan, nikmati teman-teman, di rumah kalian. Jadi kalau kalian itu nggak menemukan apa yang kalian cari di sini, coba tanya dalam diri kalian. Kalian udah cari belum sih? Atau kalian hanya sekedar masuk dan nggak pernah buka pintunya? Kalian hanya sekedar masuk tapi nggak pernah buka kamarnya. Artinya kalau teman-teman udah masuk, kalian buka satu-satu pintunya, kakak pastikan apa yang kalian cari itu pasti bakal kalian temukan. Itu di Yurid. Ya, karena dia lingkupnya 10 dan wadah yang benar-benar kalau menurut kakak pribadi sih pas ya untuk teman-teman gali, teman-teman cari informasi, teman-teman cari yang namanya pengalaman. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan event yang dilakukan oleh fakultas dan universitas. Ini adalah salah satu yang punya efek bola salju yang besar ketika teman-teman sadar sebenarnya. Kita udah ada wadah, kita udah pegang 10 fakultas, kita udah ada pegang yang namanya universitas. Artinya apa? Anak-anak Yurid harusnya lebih dominan di setiap fakultas. Anak-anak Yurid, anak-anak BO, anak-anak badan otonom yang konsepnya, basisnya adalah di bawah UKM Yurid, mereka punya peluang yang jauh lebih besar untuk lingkup tanda kutip ke bagian debate. Ketika apa? Ketika mindset mereka udah keluar. Karena jujur teman-teman, debate ini adalah basically public speaking ya. Public speaking dilingkup dengan debate. Artinya apa? Ketika teman-teman gagal dalam lingkup public speaking ke arah debate, kalian punya argumen, tapi kalian nggak berani menyampaikan argumennya kalian. Kalian anggap bahwa ya udah sekalipun benar, hindarlah perdebatan sekalipun benar, itu teman-teman tanamkan dalam konsepnya teman-teman. Iya, kalau itu dalam konsep agama, itu bisa teman-teman tanamkan. Tapi kalau dalam konsepnya adalah mencari sebuah kebenaran, yang harusnya teman-teman bisa lakukan itu, ya harusnya teman-teman bisa lakukan hal yang berbeda. Nah, itu adalah dua gambaran kecil teman-teman ya, dari apa yang terjadi tentang lingkup debate mahasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah, kalau secara pendanaan, jujur ya, pendanaan terkait dengan lomba debate ini akan jauh support dari rektorat itu besar. Ya, kakak beberapa kali ikut event dan support rektorat itu besar tentang pendanaan, dan tanda kutip lagi bahwa rektorat itu adalah mereka akan lebih mengutamakan mereka yang udah kenal. Mereka akan lebih mengutamakan mereka yang udah punya sesuatu yang bisa ditawarkan. Dan ini yang harus teman-teman persiapkan. Artinya apa? Setidaknya harusnya Yurid bisa merekomendasikan ke pihak universitas bahwa ini loh nama-nama orang-orang Yurid yang udah paham betul di lingkup perdebatan misalkan. Sehingga ketika ada perlombaan, masuk nama mereka di pendanaan, pihak rektorat nggak ragu. Artinya apa? Yurid juga harus melakukan pendekatan secara personal dengan pihak universitas agar memang lingkup kita sebagai organisasi keilmiahan itu akan tetap benar-benar ada. Ya. Next teman-teman ya, ini kelebihan dan kekurangannya mungkin nanti kita bisa diskusi ketika memang menurut teman-teman masih ada hal lain yang perlu ditambahkan. Ada lagi yang namanya pengalaman. Nah, ini juga yang poin yang berat ya, mungkin teman-teman BPH diskusinya lama, bahwa kakak diminta untuk bagaimana pengalaman debate di lingkungan masyarakat ya. Itu yang harus kakak sampaikan hari ini. Jadi kalau misalkan dibilang di lingkup masyarakat, tentu bukan pengalaman debate-nya yang harus dibawa ya. Artinya adalah lingkup penempatan dirinya kita. Jadi gini teman-teman, debate itu akan mengajarkan teman-teman sabar, mengajarkan teman-teman profesional, akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara menghargai orang lain ketika berbicara. Ya, kemudian yang keempat akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara teman-teman itu bersikap tenang dalam menyikapi beberapa hal. Pertama, kenapa teman-teman diajarkan sikap sabar? Karena teman-teman harus benar-benar menerima ya dari apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya kalian. Kalian tidak diperkenankan untuk memotong, menyanggah, atau menolak pernyataan mereka sebelum mereka selesai menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Dan itu juga berlaku di debate. Debate itu ada metode, ada meter, ada manner. Yang memang secara manner, secara sikap, secara materi teman-teman bagus misalkan.
Secara metode juga bagus, tapi secara manner, secara sikap teman-teman gagal, ada poin yang kurang di situ. Artinya apa? Kalau dalam lingkup masyarakat, ya kita harus ditempatkan teman-teman. Ada yang berbicara, kita mendengarkan. Dan bayangkan, di debat teman-teman harus mendengarkan orang lain itu ngoceh dengan kurun waktu 5 menit sampai dengan 7 menit. Dan kita dijatuhkan di situ. Artinya kalau kita nggak siap sabar, ya kita bakal emosi jiwa. Dan sependek pengalaman kakak tentang debat, yang enak itu debat dengan anak-anak di bagian Indonesia Timur ya. Mereka nggak sabar, jadi mereka emosi, apa yang kita bawa, mereka terbawa emosi, itu yang enak. Ya, artinya memang debat akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara mengontrol dirinya teman-teman. Nah, kemudian setelah sabar, profesional. Kenapa profesional? Karena pertama, teman-teman dituntut untuk berada dalam posisi yang seharusnya kalian tolak. Misal kayak LGBT ya. LGBT kalian benar-benar dari hatinya teman-teman itu kontra dengan adanya LGBT, misalkan. Tapi kalian dapat posisi yang pro. Ya secara tidak langsung, secara hitung-hitungan di atas kertas, ya teman-teman harus berada maksimal, harus pro dengan apapun yang terjadi. Artinya apa? Kita harus profesional di situ, dan itu akan sangat-sangat berguna dalam lingkup komunikasi teman-teman dengan lingkup masyarakat ya. Dan itu real apa yang kakak rasakan. Ya, kakak pernah debate dapat tentang LGBT, dan kakak harus pro, dan ketika ini gagal, tim kakak nggak bakal lolos ke semifinal. Ya ternyata kita harus mati-matian buat apa? Buat mempertahankan bahwa ya LGBT itu dan dengan apa yang kita sampaikan, dan itu kakak pikir ke arah profesionalnya kita. Ya, kemudian yang selanjutnya lingkup masyarakat lain yang bisa diambil dari debate ya. Sabar, profesional, kemudian juga jaga emosi dan lain-lain teman-teman. Dan itu bisa benar-benar bisa teman-teman terapkan, karena apa? Komunikasi adalah sesuatu yang penting teman-teman ya. Dalam lingkup dunia kerja juga kemampuan teman-teman menyampaikan sesuatu, kemampuan teman-teman menolak sesuatu, kemampuan teman-teman menempatkan diri kalian itu sebagai apa, itu sangat-sangat berguna. Apalagi lingkup masyarakat. Ya, lingkup masyarakat akan jauh lebih sulit teman-teman. Masyarakat dalam tanda kutip di sini banyak hal ya. Kita pulang ke rumah, kita ngobrol misalkan dengan tetangga kita, di situ kita juga, apalagi kita ngobrol dengan orang yang lebih tua. Ya kita harus mendengarkan mereka sampai mereka selesai. Sama halnya dengan debate. Ya kita harus melakukan hal itu. Dan ini yang harus disampaikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan berbicara tentang pengalaman debate ya, ini kakak sedikit singgung. Ini beberapa event yang pernah kakak ikuti ya teman-teman ya. Jadi kakak orang otodidak dan bersyukur bisa ikut dalam bagian daripada keluarga besar UKM Yurid. Jadi memang dari SMA tuh udah kepengen banget buat debate ya. Karena udah benar-benar suka dengan dunia ini. Ternyata 2015 apa 6 semester 5 masuk ke Yurid. Dan ini pengalaman beberapa kegiatan kecil ya, kakak sebut kegiatan kecil yang pernah kakak lakukan di debate. Jadi artinya kakak udah paham beberapa konsep komunikasi dari berbagai daerah, mulai dari Padang, mulai dari Riau, mulai dari Makassar, Bali, kemudian Lampung, kemudian juga ada di beberapa daerah lainnya, Makassar, dan juga ini adalah di Unsri. Artinya memang debate akan menempatkan pribadi teman-teman ketika teman-teman sudah siap mental. Debate akan membuat teman-teman terpuruk ketika teman-teman nggak siap mental. Dan kalian pasti nggak bakal pernah coba lagi debate kalau teman-teman mentalnya nggak siap. Ya. Dan next sama teman-teman ya, ketika berbicara pengalaman juga sama. Ini beberapa kegiatan yang pernah kakak lakukan juga di debate. Ya, artinya memang kakak jurusan perikanan yang memang secara basic itu nggak ada singgungannya sama sekali dengan dunia debate ya teman-teman ya. Dan memang ketika terjun ke dunia ini ya kita harus dituntut ekstra. Ya kita harus paham akan semua hal. Ya kita harus belajar semuanya. Dan memang positifnya adalah apa? Itu tadi kita bisa belajar banyak hal termasuk dalam penerapan di lingkup masyarakat ya. Dan next teman-teman ya. Kalau berbicara strategi agar memang ini pada poin yang ketiga ya, kalau nggak salah yang dikirimkan rekan-rekan panitia, strategi apa yang harus dilakukan. Kalau berbicara strateginya ya mungkin singkat ya teman-teman ya. Ini beberapa strategi. Yang pertama adalah teman-teman sebelum terjun ke dunia ini ya maka teman-teman harus tumbuhkan cinta terlebih dahulu. Ya kenapa kita bahas tentang cinta ya? Karena kalau teman-teman melakukan sesuatu nggak ada landasan dasarnya apa, ya teman-teman nggak bakal melakukan itu secara maksimal. Tapi kalau teman-teman udah cinta dengan apa yang akan teman-teman lakukan, termasuk lingkupnya adalah debate ya, ya teman-teman akan melakukan itu secara maksimal. Secara apa? Teman-teman akan mempelajari secara mati-matian. Teman-teman akan mempelajari bagaimana metodenya, bagaimana meternya, bagaimana mannernya, bagaimana menenangkan orang, bagaimana
merangkul lawan bicara, bagaimana menempatkan kita sebagai orang yang harus berdiri tegak sebagai lawan bicara yang memang berada dalam posisinya kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah besarkan mental sebelum terjun. Jadi strateginya adalah kalau teman-teman mentalnya belum siap, belajar yang banyak dulu, baru terjun ke dunia debat. Jujur ya, debat ini adalah berbicara tentang pengalaman, teman-teman. Artinya kalau anak pertama kali ataupun newbie ya, kita nyebutnya adalah orang yang baru terjun di debat, itu bisa kelihatan oleh orang yang udah lama terjun ke debat. Pertama dari tatapan matanya, kedua dari cara penyampaian materi, dan itu enak. Dan itu adalah makanan empuk bagi mereka yang pernah terjun. Jadi kita, kakak pribadi ketika debat, ketika lihat lawannya kita, lihat mata terlebih dahulu. Oke, mereka udah mulai terbantah-bantah misalkan, ya dan selesai. Ketika mereka udah terbantah-bantah, ya kita, ini pasti anak baru. Dan anak baru itu kita pastikan mentalnya mereka belum siap. Ya udah, kita serang mentalnya. Setelah kita serang mental, baru kita serang bagian materi. Orang kalau udah rusak mentalnya, materi sebaik apapun itu pasti nggak bakal siap. Kenapa? Dia udah buyar semuanya. Artinya teman-teman harus persiapkan diri teman-teman terlebih dahulu. Dalam lingkupnya sini adalah mental sebelum teman-teman terjun. Dan poin yang ketiga adalah perluas wawasan, teman-teman. Ini positif lain dalam lingkup debat. Teman-teman dituntut untuk memperluas wawasan. Bayangkan teman-teman, ya, selama debat, kakak anak perikanan yang belajarnya adalah tentang telur ikan, tentang anak ikan, tentang mulut ikan, tentang pakai ikan. Debat, kakak dituntut untuk memahami tentang undang-undang MD3. Kakak dituntut untuk memahami tentang legalisasi LGBT. Kakak dituntut untuk memahami tentang beberapa lingkup dunia pendidikan. Dan itu nggak ada satu pun yang nyinggung ke jurusan. Nggak ada satupun yang masuk dari pelajaran yang kakak pelajari di jurusan. Artinya apa? Wawasan teman-teman akan jauh lebih luas. Dan ini real ya. Bahkan ketika kakak pulang dari yang namanya kegiatan debat, yang namanya undang-undang, yang namanya fakta, yang namanya beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan yang dibahas, itu nempel di otak dan ilmu perikanannya kadang hilang. Ya kita harus belajar lagi perikanan karena ya jadi kalau misalkan pulang dari lomba, kalau udah diajak ngobrol tentang yang politik dan lainnya, itu yang nempel. Kalau misalkan ditanya lagi tentang yang perikanan, ya kita harus ulas lagi, baca lagi, dan lain-lain. Dan itu sesuatu yang menyenangkan. Artinya perluas wawasan ketika teman-teman harus siap terjun ke debat. Kalau enggak, ya kalau teman-teman nggak ada persiapan, nggak perluas wawasan, kalian bakal jadi makanan empuk buat lawan bicaranya teman-teman. Ya. Selanjutnya adalah perbanyak latihan sebelum mencoba. Nah, artinya teman-teman harus banyak-banyak latihan nih. Strategi utamanya adalah latihan. Kalian udah punya mental, kalian udah punya cinta, kalian udah punya wawasan, tapi nggak pernah latihan. Jangan berharap deh ketiganya bakal masuk. Jangan berharap deh teman-teman bakal siap. Ya, tapi kalau kalian sering latihan tapi mentalnya belum siap dan lainnya juga belum siap, ya itu juga sama. Artinya apa? Harus dipersiapkan keempat strategi ini secara matang. Nanti kalau teman-teman udah ngerasain yang terjun langsung ke dunia debatnya, ya teman-teman itu berhadapan dengan banyak orang, bukan cuma satu orang. Ada 3 orang lawan bicara kalian yang mata tetap menatap ke kalian. Ada 3 orang juri yang siap mereview kalian kapan dan dalam keadaan apapun. Ada puluhan penonton yang siap memberikan applause atau yang siap mentertawakan apa yang kalian sampaikan. Artinya lingkupnya ini luas, teman-teman. Ya, artinya teman-teman siapkan posisi masing-masing ketika memutuskan untuk terjun ke ranah debat. Ya. Next selanjutnya adalah Yurid, kemudian ke Unsri. Apa kontribusi Yurid untuk Unsri dalam lingkup debat? Ya tentu yang seperti yang kakak sampaikan di awal, Yurid punya peran yang besar untuk berkontribusi. Yurid punya peluang yang besar untuk berkontribusi. Kontribusi pertama kita adalah kemarin tahun lalu ya, kita jadi panitia KDMI untuk di lingkup Universitas Sriwijaya. Dan tahun ini tentu ya diharapkan dengan dijadikannya kita sebagai panitia debat, setidaknya Yurid mampu ya memberikan sodoran nama-nama terbaik untuk diikut sertakan dalam persaingan memperebutkan tiket lolos KDMI fakultas, lolos KDMI universitas, sehingga harus masuk ke lingkup nasional. Dan itu yang belum dilakukan. Artinya kontribusi Yurid ini harus dipandang sebenarnya oleh pihak rektorat. Artinya kita harus ambil orang-orang terbaik dari lingkup
fakultas, dari lingkup BO. Nah, jadi kan memang kalau KDMI ini masing-masing fakultas punya perwakilan masing-masing. Nah, tentu harapan kita adalah kita kader mereka dalam lingkup BO. Perwakilan untuk debate fakultas adalah orang-orang yurid, orang-orang BO. Dan memang yang membina secara keseluruhan adalah yurid. Jadi yang bersaing, harusnya yang bersaing dalam lingkup universitas itu adalah orang-orang yurid. Jadi yang muncul nanti yang terbaik dari orang-orang yurid. Itu yang harus sebenarnya kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh yurid dalam lingkup pengembangan debate, teman-teman ya. Artinya PR besar untuk kita semua sebagai bagian daripada keluarga besar ini. Sebagian besar ini adalah tantangan bagi kita. Yurid itu lingkup organisasi yang udah besar, teman-teman ya. Dan apa yang teman-teman cari di situ sebenarnya ada kalau teman-teman mau membongkarnya, mau mencarinya. Seperti yang pernah kakak sampaikan di waktu kakak sempat di Rides 8 atau Rides berapa ya, bahwa kalau teman-teman udah masuk di dalamnya, kalian nyantai, nggak mau kepo, ya kalian nggak bakal dapat apa-apa. Artinya untuk calon-calon Rides kalau ada ataupun Rides yang udah masuk, monggo dikepoin, cari yang akan teman-teman cari. Ya, next selanjutnya teman-teman ya. Ini hanya sekedar gambaran singkat jika ditanya tentang kontribusi yurid ke debate universitas, itu sangat besar peluangnya, sangat besar kontribusinya. Tinggal bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri, baru kita yakinkan pihak universitas. The next teman-teman ya. Nah, ini daripada pembicaraan kita. Kak, kira-kira debate dan kepribadian. Iya. Ya. Ini yang tadi sempat disinggung di pertengahan, sempat disinggung di awal. Debate dan kepribadian itu memang bakal teman-teman akan dibentuk oleh kebiasaannya teman-teman. Kita akan dibentuk oleh apa yang kita lakukan. Ya, begitupun dengan lingkup komunikasi, begitupun dengan lingkup pembicaraan, begitupun dengan lingkup apa yang kita sampaikan. Jadi yang pertama mungkin ini yang positif ya teman-teman ya. Pertama adalah professional person ya. Jadi teman-teman bakal dituntut jadi orang yang profesional dalam hal bidang apapun, menyampaikan apapun. Orang debate itu adalah orang yang teliti dalam hal menyampaikan. Dia nggak akan pernah lontarkan kata-kata yang memang kata-kata ini satu akan membunuh dirinya sendiri, yang kedua kata-kata ini dia nggak paham. Kenapa? Kalau misalkan dia menyampaikan sesuatu yang dia nggak paham, dia siap jadi bulan-bulanan dari lawan bicaranya. Dan itu bakal teman-teman bawa ketika lingkupnya nanti teman-teman terjun di masyarakat, teman-teman terjun di dunia kerjanya kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada hal lain juga yang bisa teman-teman dapat. Nih, ternyata debate juga bakal mengajarkan teman-teman bagaimana cara mengatur waktu. Debate akan mengajarkan teman-teman bagaimana manajemen waktunya kalian. Bahkan, ada di debate itu yang namanya cast building, teman-teman. Cast building itu atau bongkar mosi. Ya, kita bongkar mosi cuma dikasih 5 menit misalkan. Dan 5 menit itu kita harus tiga orang dalam satu tim ini harus dapat semuanya. Apa yang akan disampaikan bicara pertama, apa yang akan disampaikan pembicara kedua, apa yang akan disampaikan pembicara ketiga. Intinya apa, permasalahannya apa, data pendukungnya apa. Dan di sini kalau teman-teman nggak pernah yang namanya manage dalam bentuk skala apa yang akan disampaikan, kita bakal bingung. Waktu 5 menit itu sangat sedikit. Tapi kalau kita udah bisa manage-nya, 1 menit awal, satu tim diskusi. 2 menit awal, semua orang dalam tim ambil ide masing-masing. 1 menit, 2 menit terakhir, 1 menitnya evaluasi, 1 menitnya koreksi secara bersama. 5 menit selesai. Artinya apa? Manage waktunya teman-teman akan ada di situ. Karena kalau teman-teman bisa manage-nya, ya 5 menit bakal cukup. Kalian nggak bakal dapat materi apa-apa. Artinya positif debate di situ. Teman-teman akan diajarkan untuk memanage secara maksimal dengan waktu yang diberikan. Dan next selanjutnya adalah sabar. Ini kakak sampaikan di awal teman-teman. Ya jujur ya, sakit hati iya. Di awal debate kakak pernah langsung disampai di ini ya, di lawan bicara langsung ngomong bahwa Dewan Julian Tomat nampaknya intelektual dari tim kontra tidak memahami konsep perdebatan atau nggak paham dengan konsep perdebatan sehingga apa yang disampaikan seperti ayam kehilangan induknya. Ya, kita udah mati-matian belajar, kita udah mati-matian ngumpulin materi, kita dibilang nggak paham, kita dibilang kayak anak ayam kehilangan induknya. Itu konotasi anak ayam kehilangan induk adalah kita yang bingungnya udah setengah mati. Ya, kita dibilang muter-muter, padahal apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita cari, sesuai dengan landasan sumbernya. Tapi lawan bicara dengan seenaknya bilang bahwa kita sebagai kayak anak ayam kehilangan induknya. Atau bahkan ada yang disinggung di awal, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan misalkan bisa hidup sama halnya dengan apa yang disampaikan tim pro
ketika berkata hanya sekedar berkata, orang lain juga yang notabene bukan ini juga bisa berkata, itu kan istilahnya kayak kata-kata yang nusuk banget, kita udah mati-matian mempersiapkan, tapi kita nggak dianggap. Dan debate akan mengajarkan teman-teman untuk sabar. Kalau nggak sabar, bayangin ya, mungkin ada minum itu, teman-teman melempar aja ke mukanya. Dan itu nggak akan terjadi. Dan setelah debat, setelah kita mati-matian berargumen, ya kita harus tetap fair. Kita salaman, kita ngobrol, kita makan bareng, ya udah. Artinya apa? Banyak hal positif yang bisa teman-teman ambil di dunia ini. Ya, di dunia debate khususnya ya. Dan poin yang keempat adalah teamwork. Ya, benar ya. Teamwork ini adalah inti. Jadi, debate akan mengajarkan teman-teman bagaimana bekerja dalam tim. Artinya kepribadiannya teman-teman akan diajarkan untuk menjadi pribadi yang bersifat leader atau anggota. Yang memang ada mosi yang harus dipecah. Bayangin teman-teman, kalian 3 orang dan ada 15 mosi. Kalian harus bagi mosi ini adalah bahan yang diperdebatkan ya. Kalian bagi 5-5-5. Satu orang fokus di 5 mosi, satu orang lagi fokus di 5, satu fokus di 5. Dan ini bagaimana caranya 3 orang ini paham 15 mosi yang ada. Artinya apa? Kalau nggak ada teamwork, ya udah lo kerjain kerjaan lo, kita kerjakan kerjaannya kita. Ya, artinya apa? Ujung-ujungnya pas masuk limit waktunya, semuanya nggak selesai. Saling salah. Kalau dalam tim udah saling salah, udah selesai. Satu hal, ketika debat selesai, pembicara pertama menyalahkan pembicara kedua. Harusnya ini loh yang disampaikan, harusnya ini yang harus disampaikan. Ujungnya ribut. Itu juga nggak bagus. Artinya apa? Di sini teamwork itu benar-benar nyata. Debate, teamwork itu benar-benar ada. Tim yang buruk adalah ketika kalah saling menyalahkan, ketika menang saling membanggakan diri masing-masing. Itu adalah tim yang buruk. Tapi tim yang baik adalah ketika kalah saling menguatkan, ketika menang tetap evaluasi dari apa yang telah dilakukan. Itu adalah tim yang baik. Sehingga teman-teman nanti ketika terjun debat, kalian akan paham karakter orang, kalian akan paham bagaimana orang itu benar-benar ada atau enggak. Dan kalian akan paham betul bagaimana orang itu menyampaikan argumennya secara baik ataupun hanya sekedar omong kosong. Oke, teman-teman mungkin itu yang bisa kakak sampaikan kepribadian di debate ya. Jadi ini bukan materi. Ini hanya diskusi, ini hanya obrolan santai, ini hanya sesuatu yang entah teman-teman anggap sebagai butiran debu atau sesuatu apapun itu ya. Intinya ini bukan di teman-teman, ini real di mana keluarga itu kembali ke rumah dan kita adalah satu rumah, lingkup universitas, lingkup ini organisasi kampus. Ya, kita adalah satu keluarga dalam lingkup UIT Universitas Sriwijaya. Mungkin cukup Insan dan Rizka dari apa yang kita sampaikan. Jika memang ada hal yang perlu didiskusikan, tentu kakak dengan senang hati untuk diskusi dengan teman-teman semuanya. Karena kakak percaya bahwa teman-teman adalah orang-orang terbaik dari orang-orang yang baik. Teman-teman adalah orang-orang pilihan dari orang-orang yang terpilih ya. Artinya memang teman-teman bukan orang-orang yang biasa, tapi teman-teman adalah orang-orang biasa yang siap jadi luar biasa. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Wow, keren sekali ya, teman-teman. Aku rasa semangat gitu. Nah, jadi sedikit mengulas diskusi dari Kak Warisan, itu strategi tadi. Yang pertama kita tuh harus menumbuhkan rasa cinta kepada debat, kemudian besarkan mental sebelum terjun ke dunia debat, terus perluas wawasan sebelum berbicara, dan juga perbanyak latihan. Ya, kita sering mendengar ya bisa ala biasa. Nah, jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya kata antusias nih Kak untuk bertanya. Ini udah ada satu yang nanya di kolom chat. Gimana Kak ini sistem jawabnya? Ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Oh, kayaknya langsung dijawab aja, biar diinteraktif ya. Oke, boleh Kak. Oke. Nah, biar aku bacain dulu ya Kak. Nah, Siap. dari Nadia Rahma, itu dari Carider 9, izin bertanya Kak, apa yang dilakukan lawan kita untuk merusak mental kita saat kompetisi debat berlangsung? Dan bagaimana menghindari hal tersebut? Oh, keren sekali pertanyaannya Kak. Boleh Kak dijawab? Oke.
salam kenal Nadia Rahma. Jadi calon Rida 9 ya. Satu hal sebelum kakak jawab, Rahma, bahwa Yurid adalah rumahnya Rahma nanti, artinya adalah lakukan yang terbaik untuk itu. Satu hal sebelum kakak jawab juga, bahwa kakak katakan bahwa Yurid itu sama halnya dengan aqua botol yang masih disegel saat ini, karena Rahma belum masuk di dalamnya. Jadi nanti kalau misalkan Rahma udah masuk di dalamnya, silakan buka tutupnya dan cari tahu apa yang ada di dalam botol itu. Dan silahkan dicicipin rasa airnya itu seperti apa. Karena kalau Rahma nggak cicip rasa airnya seperti apa, Rahma hanya sekedar menerawang, melihat bahwa oh ini Yurid warna ininya gini-gini. Tapi kalau Rahma nggak terjun langsung dan nggak cicip apa yang ada di dalamnya, Rahma nggak bakal dapat apa-apa. Oke, apa yang dilakukan kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan lawan kita untuk merusak mental saat kompetisi debat berlangsung? Oke, biasanya lawan itu untuk merusak mental, mereka lakukan dengan eye contact-nya mereka. Ini yang pertama. Karena itu yang kakak lakukan ya. Jadi mental lawan itu bisa kakak rusak dengan eye contact. Dalam artian dia nyampaikan dengan serius, dia nyampaikan dengan semangat, kita tatap aja matanya. Jadi ketika sampai pada titik poin yang terpenting yang dia sampaikan, di debate itu ada yang namanya interupsi. Interupsi itu ada tahapan. Interupsi itu ada proses. Interupsi itu ada waktunya. Ketika waktu sudah diberikan, ada kesempatan kita untuk menginterupsi. Menginterupsi artinya bukan memotong pembicaraan lawan, tapi minta izin untuk menyampaikan apa yang disampaikan lawan. Jadi kalau orang itu udah fokus, dia udah benar-benar fokus di materi yang disampaikan, kita tatap matanya, kita interupsi langsung, dan dia pasti bakal buyar dan mentalnya pasti bakal rusak. Nah, itu yang harus teman-teman pahami, bahwa eye contact, tatap mata itu dalam debate sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, karena ya jujur itu yang kakak lakukan. Kakak kalau debate, kalau lihat lawan bicaranya kakak ketika dia ngomong, kakak tatap matanya, dia udah nunduk. Itu siap-siap mentalnya bakal kita serang habis-habisan tuh. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari hal tersebut? Pertama, kita harus perbanyak latihan dengan menatap mata kita sendiri di cermin ya. Jadi kita tahu ketika kita ditatap oleh orang lain, ini yang kita rasakan. Banyak ya teman-teman ya. Salah satu permasalahan inti dalam lingkup komunikasi, salah satu permasalahan inti dalam lingkup public speaking adalah kita takut buat eye contact dengan lawan bicaranya kita. Ya kakak pastikan juga mungkin ya, ini mungkin Rahma ketika berbicara dengan orang lain mungkin kebanyakan nunduk untuk menghindari yang namanya tatap mata ya. Lagi ya teman-teman, ini kita lepaskan dari lingkup agama ya, yang memang kita harus menghindari yang namanya tatapan mata secara langsung, takutnya mengeluarkan syahwat dan lain-lain. Beda ya, kalau teman debat nggak bakal keluar syahwat deh. Ya, yang ada di pikirannya teman-teman nanti bukan tentang itu ya. Jadi kalau teman-teman tatap matanya terus aneh-aneh yang teman-teman pikirkan, mending teman-teman keluar dari dunia debate. Ya, karena bukan itu tujuannya. Jadi eye contact ini benar-benar memberikan rangsangan yang memang akan merusak bagi orang yang nggak siap. Ya percaya atau nggak percaya, kalau misalkan Nadia lagi presentasi, misalkan Nadia di rumah udah persiapan dan lain-lain, tiba-tiba pas ngomong di tengah-tengah lagi fokus, ada yang langsung tatap mata, misalkan orang yang ngeliatin benar-benar dengan sama, gugup itu pasti ada. Ya, dan artinya memang itu yang harus kita persiapkan. Jadi selain kita persiapkan diri, ya kita harus persiapkan materi. Karena kalau kita nggak siap materi, ya kita bakal gugur juga. Kita ngotot, ya. Debate yang buruk adalah debate hanya sekedar ngotot-ngototan buat menangkan argumen, tapi landasan nggak ada. Jadi debate itu landasan-landasannya, ada landasan yuridis, hukum, ada landasan filosofis, filosofinya, sejarahnya, ada landasan sosialisnya, sosialnya kita angkat. Artinya kalau ini nggak teman-teman bawa, hanya bermodalkan gue berani ngomong, misalnya tatapan mataku tajam, hanya bermodalkan itu, ya teman-teman siap bakal dibunuh oleh pembicara-pembicara yang berikutnya. Artinya silakan dipersiapkan oleh semuanya, dan itu bisa teman-teman lakukan dengan yang namanya tanda kutip besar bahwa belajar. Semuanya bisa dilakukan, ya. Dan satu hal teman-teman ya, adik-adik yang luar biasa, bahwa kita itu nggak akan pernah bisa mengalahkan apa yang kita takuti ya, kecuali kita melakukan apa yang kita takuti, termasuk dunia debate. Kita nggak akan pernah bisa menghindari yang namanya takut buat tatap mata lawan bicara ketika berbicara, tapi teman-teman dituntut untuk menatap lawan bicaranya kalian ketika kalian terjun ke debate. Artinya adalah lakukan, ya. Ketika konsepnya adalah positif. Oke, mungkin seperti itu, Nadia. Wow, keren sekali ya. Semoga memuaskan semuanya ya Kak. Jadi untuk Nadia Rahma dapat saya
jawab kembali atau saya ulang dari jawaban kakak tadi, kita harus menatap matanya. Itu caranya. Kemudian kita harus melihat juga landasan, baik itu landasan yuridis, filosofis, dan sosialis. Kemudian lanjut kakak pertanyaan kedua. Dari Kak Reyneta Ayuning Tias, Leaders 8. Bagaimana cara membentuk tim debat yang baik menurut kakak? Dan cara latihan yang bagus dan tepat untuk debat bersama tim. Itu bagaimana kak? Nah, Oke. itu pertanyaannya kak. Jawab. Izin menjawab ya, Renata Ayuning Tias, salam kenal sebelumnya. Jadi terkait dengan apa yang ditanyakan Renata bahwa bagaimana cara membentuk tim debate yang menurut kakak. Oke. Kalau menurut konsep dari kakak pribadi bahwa tim debate itu yang harus dibentuk adalah kepercayaan. Jadi kalau kalian udah satu tim tapi nggak percaya, mending dibubarin timnya. Karena konsep dalam debate ini adalah kepercayaan, teman-teman. Apalagi menentukan siapa pembicara pertama, siapa pembicara kedua, siapa pembicara ketiga. Siapa yang bahas masih A, siapa yang bakal bahas masih B, siapa yang bakal bahas masih C. Dan kalau teman-teman nggak percaya satu sama lain, tim itu nggak akan jadi tim yang baik. Tim yang baik adalah tim yang memiliki kepercayaan. Ya, artinya apa? Dalam debate pun teman-teman harus pegang yang namanya kepercayaan. Bayangkan teman-teman, kalau kita nggak ada yang namanya rasa kepercayaan, kita kasih ini tugas lo ya, tugas teman-teman dalam misalkan pembicara pertama bongkar masih 5 sampai dengan 10. Nah, kita nggak percaya dan istilahnya kayak kita ragu-ragu buat kasih itu ke dia. Kita tahu latar belakangnya dan lain-lain, dan intinya kita udah nggak percaya dengan apa yang kita kasih ke dia. Secara otomatis timnya kalian nggak akan terbentuk tim yang baik. Nah, dan kemudian cara latih bagus dan tepat untuk debat bersama tim. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan itu pernah kakak lakukan. Pertama, ya, kita diskusi bareng-bareng terlebih dahulu. Yang kita bagi bahwa ada mosi yang kita pecah masing-masing, ada bahan debat yang kita pecah masing-masing. Dan setelahnya, kita kumpul bertiga, misalkan, ngobrol, kita debatkan mosi yang pertama, pro-nya seperti ini, kontranya seperti ini. Jadi dari 3 orang itu akan ada 1 orang dalam posisi pro, 1 orang dalam posisi kontra, 1 orang sebagai juri atau sebagai orang yang memberikan penilaian. Itu pun sebaliknya, itu diputar. Dan itu bisa teman-teman lakukan. Dan kemudian latihan debate dan bagus untuk tim ini adalah kita benar-benar menempatkan diri kita sebagai peserta lomba. Dalam artian ya kita benar-benar terjun di situ, kita benar-benar bedah mosi layaknya kita berhadapan dengan orang lain. Nah, jadi latihan yang tepat lainnya adalah kita bangun mindset bareng-bareng dalam tim bahwa siapapun tim yang kita hadapi adalah sama. Kecil, besar, sama. Jadi di debate ini yang jadi ketakutan tersendirinya adalah teman-teman misalkan nih, teman-teman debate dan di situ ada kakak sebagai pesertanya misalkan. Jadi teman-teman yang lain yang udah tahu misalkan udah tahu siapa kakak, ya mungkin teman-teman akan merasa bahwa wah kita bakal kalah. Karena udah ada yang paham. Dan itu yang harus dihindarkan. Itu adalah kesalahan besar dalam dunia debat. Dan ini real yang kakak tanamkan dalam tim ya. Kita sampaikan ke timnya kakak bahwa kita anggap bahwa mereka itu sama. Bahkan ada ya di agamanya kita di Islam bahwa ada yang memang menerapkan itu dalam strategi berperangnya mereka. Bahkan ada kakak lupa itu kisahnya kisah apa. Jadi ada yang memang sebelum berperang karena musuhnya mereka itu ada kuda-kuda besar dan lain-lain, ada gajah besar dan lain-lain misalkan. Jadi untuk strateginya mereka pasang patung-patung gajah yang besar-besar itu di tempatnya mereka, di rumahnya mereka, di kerajaannya mereka, sehingga setiap hari masyarakatnya, rakyatnya itu lihat patung itu, sehingga pas diajak perang lihat patung yang besar-besar mereka udah terbiasa karena mereka anggap bahwa itu adalah patung yang ada di wilayahnya mereka. Artinya sama teman-teman, dalam dunia debat hilangkan yang menganggap bahwa orang lain itu lebih buruk, hilangkan bahwa menganggap bahwa orang lain itu lebih tinggi. Anggap itu nggak ada, anggap kita semuanya sama, yang sama-sama terjun. Ya, artinya memang latihan debate itu yang pas adalah diskusi ya. Setelah diskusi adalah kita lakukan apa ya nyebutnya ya? Ya kita praktek ya. Setelah diskusi kita lakukan praktek secara langsung dengan menempatkan sebagai posisi pro, dengan menempatkan sebagai posisi kontra. Mungkin seperti itu, Renata Ayuning Tias. Oke, siap Kak. Wow, keren sekali.
Bagus sekali Kak itu jawabannya. Jadi dapat juga saya ulas kembali bahwasanya untuk membangun tim yang baik itu dengan cara percaya satu sama lainnya. Kemudian untuk cara latihan yang bagus itu dengan menetapkan mosi. Ada yang ke tim pro, kontra, ataupun jadi penilai. Kemudian membangun mindset bahwasanya semuanya sama, tidak ada yang buruk dan tidak ada yang baik. Ini Kak, mau lanjut atau gimana Kak? Lanjut nggak apa? Kalau kakak sih fleksibel ya teman-teman, tergantung teman-teman. Karena ini adalah kesempatan yang kakak bilang langka ya. Artinya adalah kembali ke rumah itu adalah sesuatu kebanggaan tersendiri. Dan nanti teman-teman pasti bakal merasakan hal yang sama dari apa yang kakak rasakan saat ini. Dan memang kakak fleksibel untuk teman-teman. Untuk masalah waktu akan diselesaikan atau dilanjut juga bukan jadi masalah bagi kakak. Karena memang untuk saat ini pun kakak berani ambil tawaran dari insan bahwa artinya kakak udah siapkan waktu buat teman-teman. Oke, baik. Siap Kak. Berarti kita lanjut ya Kak ke pertanyaan ketiga. Itu dari Putri Usda, Caridor 9. Izin bertanya Kak, bagaimana Kak cara kakak untuk membangun mental kakak? Dan bagaimana Kak cara mengenali diri sendiri tentang kemampuan kita itu lebih ke KTI atau ke debat kayak gitu Kak? Oke. Oke, Putri Uzdah, salam kenal ya. Semoga berkesempatan untuk berjumpa dengan calon-calon TD9. Izin menjawab ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk ditanya bagaimana cara membangun mental ya, pertama ya kita harus kenal diri kita siapa. Ini kalau secara pribadi ya teman-teman ya. Kalau kita ditanya untuk Kak, gimana sih caranya bangun mental? Ya kita harus kenal diri kita siapa. Ya kalau kita belum kenal diri kita siapa, kita nggak akan dapetin yang namanya mental yang tangguh ya. Mental yang tangguh itulah mental yang pernah diuji. Mental yang tangguh itulah mental yang siap. Mental yang siap dan mental yang pernah diuji itulah ketika kita udah kenal diri kita siapa. Kita nggak akan pernah dapat yang namanya ujian, kita nggak akan pernah dapat yang namanya kata tangguh ketika kita tetap belum kenal kita ini siapa. Karena satu hal, mental ini berkaitan dengan keberanian kita untuk menyampaikan argumen. Kalau dalam lingkup debat ya, mental ini berkaitan dengan bagaimana keberanian kita untuk menyanggah apa yang akan disampaikan oleh orang lain. Mental ini berkaitan dengan bagaimana kita menempatkan posisi ketika kita berhadapan dengan dewan juri, lawan bicara sebagai tim kontra, atau audiens lain sebagai penonton. Mental ini juga berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menenangkan diri ketika menyampaikan. Jadi membangun mental yang baik, pertama ya teman-teman harus tetap persiapkan materi. Ya, kalau teman-teman nggak siap materi, sebaik apapun mentalnya kalian, pasti kalian bakal berantakan deh. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman punya materi dan latihan, maka teman-teman akan paham akan konsep itu. Nah, kemudian yang kedua, mental itu akan terbangun adalah ketika teman-teman percaya diri. Ya, kalau teman-teman nggak percaya diri dengan apa yang akan kalian sampaikan, orang kalian aja yang punya materi, kalian yang punya bahan yang akan disampaikan, kalian nggak percaya bahwa kalian bisa melakukan itu. Bagaimana orang lain akan percaya? Artinya apa? Mentalnya teman-teman rusak. Yang ketiga, mental itu akan terbentuk ketika teman-teman mampu menguasai audiens. Ya. Bagaimana cara menguasai audiens? Tentu teman-teman harus menguasai diri kalian sendiri terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menguasai diri kita sendiri? Good looking yang pasti. Bukan harus berpenampilan mewah, enggak. Tapi kita good looking dalam artian, ya setidaknya lah ketika sebelum kita menyampaikan sesuatu dengan orang, kita lihat terlebih dahulu. Apa sih keadaan kita saat ini? Bagaimana sih bentuk mataku ketika aku tersenyum? Gimana sih bentuk senyumku ketika aku misalkan mengiyakan pernyataan orang lain? Dan ini bakal bentuk mentalnya teman-teman. Ya itu akan berlaku juga di dalam debate ya. Di dalam debate, dan mental ini akan terbentuk seiring dengan sering atau tidaknya teman-teman melakukan yang berhubungan dengan apa yang akan kalian lakukan. Nah itu. Kemudian ada lagi bagaimana cara mengenali diri sendiri tentang kemampuan kita. Cara mengenali diri sendiri itu simple deh. Kalau kalian udah sering baca buku, misalkan nih, setelah baca buku sering buat merumuskan sesuatu, lihat latar belakang dan lain-lain. Kemudian kalau diajak diskusi, lebih seneng diem, lebih berpedoman pada lebih baik hindari perdebatan daripada sekalipun kamu benar. Ya udah, artinya lo nggak cocok di debate. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman suka diskusi,
suka berpendapat, senang dengan tantangan, senang dengan walaupun dijatuhkan orang, pengen tetap semangat dan pengen kembali menjatuhkan yang menjatuhkan ya, artinya teman-teman basicnya adalah debate ya. Orang debate itu simple teman-teman. Jadi cara ngelesnya orang debate itu juga luar biasa. Jadi kalau misalkan nih teman-teman ditanya, tiba-tiba di tengah jalan tim lawan debate-nya kalian menanyakan bahwa interupsi Dewan Juri katanya misalkan, terkait dengan apa yang disampaikan pembicara pertama dari tim kontra bahwa A, B, C, D, E itu nggak sesuai dengan A. Kita nggak bisa jawab, ya udah. Baik rekan intelektual dari tim pro terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, maka izinkan saya untuk melanjutkan materi terlebih dahulu. Nanti pertanyaan saudara akan dijawab secara lugas tuntas oleh pembicara kedua. Selesai. Padahal kita benar-benar nggak tahu jawabannya, tapi kita jawab dengan lugas, dengan santai. Bahwa itu bukan tugas kita bilang bahwa padahal itu ngeles ya, ngeles dalam debate. Artinya temannya kita, pembicara kedua, wajib buat jawab pertanyaan itu. Dan ini yang kakak sebut sebagai kepercayaan. Kita percaya dia bisa. Dan dia percaya dia bisa. Nah, ini yang harus teman-teman tanamkan. Artinya cari tim yang memang kembali ke tim adalah yang kepercayaannya ada. Nah, kalau masalah kenal diri, ya simple ya. Tadi sempat kakak bahas tuh, kalau teman-teman udah suka diskusi, suka matain omongan orang, suka berargumen, berani berdiri walaupun orang lain tetap duduk, berani ditertawakan karena bedanya teman-teman, ya artinya teman-teman adalah orang-orang yang siap buat terjun ke ranah debate ya. Anak LKTI itu anak kalem-kalem ya. Jadi nggak ada anak LKTI itu yang beringas-beringas, ya nggak ada. Mungkin kayak Insannya anak kadepnya kalian ini anak LKTI ya. Jadi dia nggak cocok di debate, dia anak yang kalem. Ya cocoknya memang di LKTI. Ya sama halnya dengan beberapa teman-teman kakak yang ada waktu itu. Mbak Maya, kemudian beberapa teman-teman yang lain juga cocoknya di KTI. Ya kalau misalkan teman-teman satu event dengan anak LKTI, dari jarak 10 meter ataupun 100 meter, kalau mukanya udah kelihatan, nah itu pasti kan udah bisa bedain. Oh ini anak LKTI, ini anak debat. Apalagi kalau ngobrol. Kalau ngobrol anak LKTI nggak bakal pernah saling sanggah menyanggah. Anak debate baru ngomong A, yang lain udah B, C, D, E, F, G, H. Dan itu real ya teman-teman ya. Artinya memang secara sikap juga anak LKTI itu jauh lebih lembut dibanding dengan anak debate. Tapi bedanya secara komunikasi, anak debate ditempatkan di LKTI pasti bakal bisa. Anak LKTI ditempatkan di debate belum tentu dia bisa buat lakuin apa yang dilakukan oleh anak debate. Artinya apa? Yuk, pahami debate. Karena dengan debate teman-teman akan paham semuanya nanti. Mungkin itu Putri Usdah dari apa yang ditanyakan. Jika memang belum puas, silahkan ditanyakan kembali ya, karena memang sekali lagi kakak tegaskan bahwa ini bukan pasal menggurui teman-teman, hanya berbicara berdasarkan pengalaman kecil ya teman-teman ya. Jadi bahasa senior-seniornya kakak adalah butiran debu ini ya, tapi butiran rengginang ya. Jadi memang kita bahasnya dengan butiran rengginang teman-teman. Oke, siap kak. Untuk Putri Usdah Wulandari, saya dapat mengulas kembali jawaban dari Kak Warisan. Jadi cara membangun mental itu dengan cara kenali diri kita sendiri. Kita ini siapa, kayak gitu. Kemudian persiapkan materi dengan latihan-latihan. Terus percaya diri dan juga menguasai audiens. Mungkin kita cukupkan sampai di sana saja ya Kak pertanyaannya. Halo Kak. Oh siap. Ya. Oke, jadi kalau misalkan dicukupkan mungkin sebelum kita tutup bareng-bareng, mungkin kakak izin buat menambahkan beberapa hal ya teman-teman ya, terutama untuk calon leaders ya. Jadi satu hal adik-adik semuanya, tetap salam kenal dari kakak ya, yang memang kita nggak sempat bertemu, tapi kita dipertemukan dalam lingkup satu organisasi. Ya mungkin kalau teman-teman main ke rumahnya kita, sekretnya kita, kalau teman-teman lihat nama Warisan ya ini orangnya ya. Jadi orangnya adalah ini, yang mungkin kalau teman-teman belum kenal sih menganggap bahwa kakak adalah orang yang diem, orang yang ini, tapi enggak ya. Mungkin kalau teman-teman udah yang kenal ya real, apa yang kakak sampaikan itu adalah sesuatu yang real dan bahkan terkenal menakutkan ya kalau di Yurit ya teman-teman ya. Apalagi kalau satu kepanitiaan. Jadi satu hal untuk adik-adik yang calon leader 9, kenali diri kalian, temukan siapa kalian, karena kalian udah berumah sekarang, walaupun kalian masih calon. Jadi kalian patut berbangga diri, karena satu hal, ada 8.000 mahasiswa, ada 8.000 mahasiswa lebih, ada 7.000 lebih mahasiswa Universitas Sriwijaya, yang memang
hanya beberapa yang berani memutuskan keluar buat ikut URIT. Dan ikut URIT juga banyak. Hanya beberapa juga yang diambil. Buktinya ada yang gugur. Artinya apa? Secara kualifikasi teman-teman unggul daripada yang lain. Dan satu hal, tolong dijaga baik semangatnya, kekompakannya, dan juga rumahnya kita. Enak ya, rumahnya teman-teman sekarang udah ada wifi, udah ada kulkas kalau nggak salah ya. Kemudian juga udah ada tempat main game, PS dan lain-lain. Itu silakan, nikmati fasilitas itu teman-teman. Kita sebagai pendahulunya teman-teman, sebagai seniornya teman-teman, hanya sekedar bisa melihat. Ketika teman-teman tersenyum bahagia, kita juga akan tersenyum bahagia. Dan jangan sungkan buat nanya. Secara real kakak pribadi juga membuka diri buat teman-teman, ya, dalam artian apa yang ingin teman-teman diskusikan juga kakak akan sangat terbuka. Kakak akan sangat terbuka karena kakak percaya bahwa ya teman-teman adalah adik-adiknya kita, teman-teman adalah keluarganya kita, dan suatu saat kita pasti bakal dipertemukan dalam keadaan yang berbeda. Tetap semangat, lakukan yang terbaik teman-teman, tunjukkan bahwasanya teman-teman adalah intelektual sejati. Dan kakak tutup ya teman-temannya, kakak kembalikan ke Insan dan juga Rizka. Sebelum ditutup mungkin salam intelektual. Salam Kak. Nah, Oke. jadi Oke. Sip ya, lanjutin ya sama Insan. ini Kak masih berhubung masih banyak yang nanya. Mungkin bisa kontak langsung ke Instagram Kakak. Boleh tahu Kak namanya? Apa Kak? Oke, kalau ini ya kakak tulis di room chat ya. Ya, baik Kak. Oke. Mungkin teman-teman semua yang belum berkesempatan nanya pada kesempatan kali ini, jadi bisa langsung ke DM atau via WhatsApp ya Kak. Ya. Ya, ini tanya kakak ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, kemudian kita ada sesi dokumentasi Kak. Untuk teman-teman semuanya boleh untuk membuka kameranya. Oke. Oke, kita foto ya teman-teman ya. Muka-muka yang semangat. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan ya. Halo Kak. Ya, halo. Mungkin dari pihak panitia yang akan dokumentasinya Kak. Oh, silahkan. Halo Kakak panitia. Ada yang izin buka. Itu Anissa ya? Halo Anissa. Oke, nggak apa kok. Oh, banyak ya Nisa ya. Allah.
Oke, Kak. Ya, Kak. Oke, baik, selanjutnya itu